Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Surga menjadi tempat paling indah untuk umat manusia. Setiap orang pasti ingin menjadi penghuni surga. Kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini untuk beribadah dan melakukan amalan baik. Pahala yang kita dapatkan dari itu semua menjadi bekal di akhirat nanti. Semakin banyak pahala, diri kita pun semakin dekat untuk menjadi penghuni surga. Keindahan surga tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun jua di dunia. Kita akan hidup kekal di sana. Banyak amalan baik yang bisa membawa kita masuk ke dalam sana. Tetapi ada 3 amalan yang paling baik dan bisa membuat kita menjadi salah satu penghuni surga. Tentunya semua umat muslim bisa melakukan amalan ini. Lalu apa sajakah amalan tersebut sahabat beriman? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut lakukan ini. 3 amalan dahsyat untuk ahli surga, versi dari Magenta Islam. Membaca Al-Quran. Surga sahabat beriman menjadi tempat untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Selama hidup di muka bumi ini, dirinya telah banyak mengumpulkan pahala dari melaksanakan ibadah dan amalan baik. Salah satu amalan yang akan bisa membawa kita masuk ke dalam surga adalah membaca Al-Quran. Hal ini pun diterangkan oleh Syekh Muhammad Jabir dalam dakwahnya. Tolong jangan lewat 1 hari tidak membaca Al-Quran. Belum bisa baca, simak, dengar. Masih merasa bacaannya belum lancar, dengar, tidak apa-apa karena pahalanya sama. Setiap 1 huruf mendapat 10 kebaikan. Dengan rajin membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan banyak pahala yang akan menjadikan kita salah satu penghuni surga. Jika kita dalami, di dalam Al-Quran banyak sekali petunjuk. Hal ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak menjadi umat yang tersesat di jalan setan. Pahala yang didapatkan sangatlah banyak, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca 1 huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat 1 kebaikan, sedangkan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, kita bisa terus berusaha belajar agar bisa membaca Al-Quran. Hal ini akan mendapatkan pahala 2 kali lipat lebih banyak karena usaha tersebut. Seperti yang diterangkan Syekh Muhammad Jabir dalam dakwahnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, berat, susah, sulit untuk membaca Al-Quran, tetapi dia terus melanjutkan sesuai dengan kemampuannya, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan 2 kali pahala. Selain setiap 1 huruf 10 kali lipat, dia mendapatkan 2 kali. 1 karena dia membaca Al-Quran, dan kedua kesulitan yang ia hadapi. Terbata-bata, berat, maka Allah hargai usaha tersebut dan berikan pahala. Maka dari itu sahabat beriman, membaca Al-Quran merupakan salah satu amalan baik yang bisa membawa kita ke dalam surga. Dengan banyaknya pahala yang kita terima serta banyaknya manfaat yang didapatkan, tidak ada alasan untuk kita tidak menjalankan amalan baik ini. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Membaca ayat kursi setelah sholat. Sholat sudah menjadi kewajiban setiap umat muslim di seluruh dunia ini. Tentunya dengan rajin melaksanakan sholat, diri kita pun bisa masuk ke dalam surga. Selain itu, amalan lain setelah sholat yang bisa membuat kita menjadi penghuni surga adalah membaca ayat kursi setelah sholat. Hal ini pun dijelaskan oleh Syekh Muhammad Jabir dalam ceramahnya. Usahakan tidak meninggalkan ayat kursi sehabis sholat. Barang siapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat, dijamin masuk surga.
Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya, tidak ada yang mampu menghalanginya. Dan ini menjadi jaminan masuk surga hanya membaca satu ayat. Amalan tadi bisa kita lakukan, tetapi seringnya banyak orang yang lupa untuk melaksanakannya. Dengan kita mengetahui betapa besar pahala dari membaca ayat kursi setelah sholat, sahabat beriman membuat diri kita pun bisa melaksanakan amalan tersebut sesegera mungkin. Ayat kursi merupakan salah satu ayat yang sangat agung. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah atau perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Selain mendapatkan pahala setelah membaca Al-Quran, kita juga bisa mendapatkan perlindungan yang amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita membacanya sebelum tidur, maka kita akan terjaga dari setan yang terkutuk saat diri kita tertidur. Seperti yang diterangkan dalam hadis, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Dengan begitu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dalam membaca ayat kursi. Maka dari itu rajinlah dalam membaca ayat kursi setiap habis sholat agar menjadi salah satu penghuni surga di akhirat nanti. Bersedekah. Amalan baik lain yang bisa menjadikan kita penghuni surga adalah bersedekah. Banyak orang yang mempunyai harta melimpah pelit dalam bersedekah. Sesungguhnya hal itu adalah sebuah kerugian. Dengan harta yang dimiliki, kita bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk mengumpulkan pahala yang akan menjadi bekal di akhirat nanti. Dengan melaksanakan sedekah, sahabat beriman, kita akan mendapatkan banyak pahala. Hal ini pun sesuai dengan yang diterangkan oleh Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Semakin banyak bersedekah, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Banyak yang mengira diri kita akan kehilangan harta saat bersedekah, namun hal itu tidaklah benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki para umatnya yang rajin dalam bersedekah, walau umatnya hanya melakukan sedekah dalam jumlah yang sedikit saja. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Siapakah yang beri pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Dengan begitu, semakin banyak bersedekah, kita akan semakin mendapatkan rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah berkurang rezeki yang akan kita dapatkan, bahkan malah bertambah hingga menumpuk. Maka dari itu tidak ada kerugian dalam melakukan sedekah. Dan melakukan amalan ini, kita pun akan mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat. Surga pun bisa kita masuki karena menjalankan amalan tersebut. Bagaimana sahabat beriman, sudahkah kalian menjalankan amalan-amalan tadi? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.